Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are things with you today? I hope you are fine and in a good condition. Alhamdulillah, meet again with me, Mrs. Suharmi, in the third English home learning in the even semester. In this occasion, I would like to continue explaining you part of chapter 7 that tells about the use of present tense. It's part 3. On the first and second videos before, I explained to you about 1. Definition, 2. Example, and 3. Pattern of present tense. And now I will explain the last part. It is about adverb of frequency in present tense. Please pay attention to the following slides and enjoy your learning. Chapter 7, My Uncle is a Zookeeper, Part 3. Learning objective. After learning the lesson, I hope you are able to 1. Identify kinds of adverb of frequency in present tense, and 2. Use the adverb of frequency in present tense. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa setelah mempelajari materi ini nanti, saya berharap kalian mampu untuk 1. Mengidentifikasi berbagai macam atau jenis-jenis adverb of frequency dalam kalimat present tense. Dan yang kedua, kalian mampu menggunakan adverb of frequency dalam kalimat present tense. Adverb of frequency describes how often an action happens. For example, 1. All England Championship is held annually. 2. My family visits my grandma in Bandung every month. 3. Safira never comes late to school. She always comes on time. 4. Arum and Keisha are seldom here during the COVID-19 pandemic. 5. Edwina takes English course twice a week. Ini adalah definisi daripada adverb of frequency. Bahwa adverb of frequency itu menjelaskan seberapa sering suatu action atau suatu kegiatan itu terjadi. Sekali lagi, adverb of frequency adalah sebuah adverb yang menjelaskan seberapa sering suatu action atau suatu kegiatan terjadi. Contohnya, kejuaraan All England dilaksanakan setiap tahun. Keluarga saya mengunjungi nenek di Bandung setiap bulan. Safira tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Atau Safira tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Dia selalu datang tepat waktu. Arum dan Keisha jarang berada di sini selama pandemi COVID-19. Edwina kursus bahasa Inggris 2 kali seminggu. Dari kalimat nomor 1 kita menemukan kata annually yang artinya sama dengan once in a year, sekali dalam setahun. Annually artinya adalah setiap tahun atau tahunan. Kejuaraan All England dilaksanakan sekali dalam setahun atau setiap tahun. Kemudian nomor 2 kita menemukan kata every month, setiap bulan. Nomor 3 kita menemukan kata never, tidak pernah, dan always, selalu. Pada nomor 4 kita menemukan kata seldom yang artinya jarang. Dan nomor 5 kita menemukan kata twice a week yang artinya 2 kali dalam seminggu. Kata yang bergaris bawah ini adalah contoh daripada adverb of frequency. Kata yang bergaris bawah ini menjelaskan seberapa sering kegiatan tersebut terjadi. All England terjadi sekali dalam setahun. Kami mengunjungi nenek setiap bulan. Jadi sekali dalam sebulan. Safira tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Dia selalu datang tepat waktu. Seberapa sering datang tepat waktu? Selalu. Seberapa sering Safira terlambat datang ke sekolah? Tidak pernah. Seberapa sering Arum dan Keisha berada di sini selama pandemi COVID-19?
jarang-jarang. Seberapa sering Edwina kursus bahasa Inggris? 2 kali dalam seminggu. Sekali lagi, kata yang bergaris bawah adalah kata keterangan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah adverb of frequency. Adverb of frequency. There are two types of adverb of frequency. One is definite adverb of frequency and two is indefinite adverb of frequency. Adverb of frequency dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah adverb of frequency yang definite atau pasti, dan yang kedua adalah adverb of frequency yang indefinite atau tidak pasti. Dikatakan pasti karena di sini ukurannya adalah pasti. Mereka adalah ada kata yearly or annually yang artinya setiap tahun, lalu ada kata monthly yang artinya setiap bulan, ada kata weekly yang artinya setiap minggu, ada kata daily yang artinya setiap hari, lalu ada kata every bla 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 yang artinya setiap titik-titik, for example every day setiap hari, every week setiap minggu, every Friday setiap Jumat, dan lain-lain. Lalu ada kata once yang artinya adalah sekali atau satu kali, once a year, sekali setahun, once a day, sekali sehari, dan sebagainya. Lalu ada kata twice yang artinya dua kali, twice a day, dua kali sehari, twice a week, dua kali seminggu. Lalu ada kata 3 times, 3 kali, 4 times, 4 kali, dan sebagainya. Jadi untuk 10 kali maka akan menggunakan 4 times. Untuk 100 kali menggunakan 100 times. Untuk 7 kali menggunakan 7 times. Mereka termasuk pada definite adverb of frequency, yaitu kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering kegiatan itu terjadi secara pasti. Kejadiannya pasti, yaitu setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, sekali dalam seminggu, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah indefinite adverb of frequency, adverb of frequency yang tidak pasti, yaitu dengan menggunakan kata yang pertama always yang artinya selalu, usually or normally artinya biasanya, often or frequently artinya sering, sometimes artinya terkadang atau kadang-kadang, occasionally artinya kadang atau kadang-kadang saja, kemudian seldom artinya jarang, lalu hardly ever or rarely, saya ulangi, rarely or hardly ever artinya hampir tidak pernah. Kemudian yang terakhir adalah never yang artinya tidak pernah. Lalu mengapa di sini dalam kurung ada persentase? Ini ibarat dibuat sebuah persentase, maka always itu presentasinya adalah 100%. Bahwa kegiatan itu 100% dilaksanakan. Saya selalu pergi ke sekolah naik sepeda. Berarti setiap pergi ke sekolah selalu naik sepeda. Saya biasanya pergi ke sekolah naik sepeda. Biasanya. Porsinya di sini 90%. Mengapa 90%? Kalau menggunakan kata biasanya berarti ada 10% bagian tidak naik sepeda. Berarti pernah suatu kali pergi ke sekolah tidak naik sepeda. Saya sering pergi ke sekolah naik sepeda. Persentasenya 70%. Berarti sering naik sepeda, tapi juga ada beberapa kali tidak naik sepeda. Demikian juga dengan sometimes dan occasionally. Apabila intensitasnya lebih banyak, gunakanlah sometimes. Lalu kadang-kadang saja itu occasionally. Jika jarang berarti pernah melakukan. Hanya persentasenya adalah 10%. Gunakanlah seldom. Tapi apabila hampir tidak pernah, ya berarti pernah, tapi hampir tidak pernah, sedikit sekali pernah pergi ke sekolah naik sepedanya. Maka gunakanlah
rarely atau hardly ever. Lalu never berarti tidak pernah sama sekali. Berarti belum pernah ke sekolah naik sepeda. Itu adalah indefinite adverb of frequency. Kata, keterangan cara yang menjelaskan seberapa sering suatu kegiatan terjadi tetapi tidak pasti ukurannya, yaitu dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Sekarang kita bahas lebih detail lagi. Yang pertama adalah definite adverb of frequency. Adverb of frequency yang pasti, yaitu yearly or annually yang artinya tahunan atau setiap tahun, monthly, bulanan atau setiap bulan, weekly, mingguan atau setiap minggu, daily, harian atau setiap hari, every, artinya setiap diikuti oleh kata keterangan waktu tertentu, kemudian once artinya adalah satu kali, twice, dua kali, 3 times, 3 kali, 4 times, 4 kali, dan sebagainya. Their position is at the end of sentence. Jadi posisi daripada kata keterangan frekuensi yang definite ini letaknya berada di akhir kalimat. Contohnya, number 1, the restaurant opens daily. Number 2, my grandma visits the doctor every month. Number 3, does Nabila have meal twice a day? Number 4, we do not hold the competition annually. Di sini kita menemukan kata daily yang artinya setiap hari. Restoran itu buka setiap hari. Berada di akhir kalimat. Yang kedua, menemukan kata every month yang artinya setiap bulan. Nenekku pergi ke dokter setiap bulan. Berada di akhir kalimat every month. Kemudian kalimat nomor 3 ada kata twice a day. 2 kali sehari. Apakah Nabila makan 2 kali sehari? Berada di akhir kalimat. Dan yang terakhir adalah kata annually yang artinya setiap tahun atau tahunan. Kami tidak menyelenggarakan kompetisi ini setiap tahun. Sekali lagi, bahwa definite adverb of manner yang macamnya adalah ini, letaknya dalam kalimat itu berada di akhir kalimat. Sekarang bahasan selanjutnya adalah indefinite adverb of frequency, membahas bagaimana penggunaan adverb of frequency yang tidak pasti. Bagaimana posisinya dalam kalimat? Ada kata always, selalu, usually or normally, biasanya, often or frequently, sering, sometimes, kadang-kadang, occasionally, kadang-kadang saja, seldom, jarang, rarely or hardly ever, hampir tidak pernah, and never artinya adalah tidak pernah. Jadi rarely sinonimnya adalah hardly ever, hampir tidak pernah. Kata-kata tersebut dalam kalimat posisinya yaitu their position is before the main verb or predicate of sentence. Posisi-posisi kata-kata ini yaitu berada sebelum kata kerja utama atau predikat suatu kalimat. Saya ulangi, posisi atau letak adverb of frequency yang indefinite atau yang tidak pasti ini berada sebelum kata kerja utama atau sebelum predikat suatu kalimat. Contohnya, example number 1. I usually wake up at 4 a.m. Number 2, Edwina is always happy. She never looks sad. Number 3, do you rarely visit your grandma? Number 4, we never forget to have breakfast before going to school. Nomor 1, kita menemukan kata usually. Saya biasanya bangun jam 4 pagi. Usually terletak sebelum predikat atau sebelum kata kerja utama. Predikatnya adalah wake up. Saya sebagai subjek. Wake up sebagai predikat. Letaknya sebelum predikat. Nomor 2, kita menemukan kata always.
dan juga never. Subjeknya adalah Edwina, predikatnya adalah happy. Subjeknya adalah she, predikatnya adalah looks. Sehingga kata always dan never letaknya sebelum predikat. Edwina selalu happy. Dia tidak pernah terlihat bersedih. Number 3, ada kata rarely yang artinya hampir tidak pernah. Apakah kamu hampir tidak pernah mengunjungi nenek kamu? Atau apakah kamu jarang sekali mengunjungi nenek kamu? Ya, di sini berupa kalimat tanya atau interrogative sentence yang artinya tadi sudah Miss jelaskan, apakah kamu jarang sekali atau hampir tidak pernah mengunjungi nenek kamu. Subjeknya adalah you, kemudian predikatnya adalah visit, tetap. Meskipun bentuknya interrogatif, letaknya tetap sebelum predikat. Kemudian yang terakhir, di sini kita menemukan kata never. Kalimatnya berbentuk positif ya. We never forget to have breakfast before going to school. Kita tidak pernah lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Tidak pernah. Terletak sebelum forget, karena forget adalah predikatnya, subjeknya adalah we. Sekali lagi, Miss tekankan bahwa adverb of frequency yang tidak pasti ini letaknya adalah sebelum predikat. Baik itu kalimat positif, negatif, or interrogative. Now we are coming to the closing. Yeah, here I would like to give you quiz or game. What should you do with the quiz? Please pay attention to the instruction. There are 10 words or phrases belong to adverb of frequency. Find them all to win the game. They may form horizontal, vertical, or diagonal lines. One who can get the most true answers will be the winner. Di sini saya menyediakan teka-teki atau permainan. Tugas kalian adalah, ya, instruksinya perhatikan. Ada 10 kata atau frasa yang termasuk adverb of frequency. Temukan kata atau frasa tersebut semuanya untuk memenangkan permainan ini. Kata-kata tersebut atau mereka mungkin membentuk garis horizontal, garis vertikal, atau garis diagonal. Kalian yang bisa mendapatkan jawaban benar paling banyak akan menjadi pemenang. Silahkan temukan 10 kata atau frasa pada puzzle ini, pada kotak ini. Bisa horizontal, bisa vertikal, bisa diagonal. Silahkan kalian cari, kemudian jawabannya kalian tulis pada kolom komentar. Diberi artinya, ya, setiap kata diberi artinya dalam bahasa Indonesia apa. Jangan lupa menuliskan nama dan kelas kalian. Well, thank you. I think that's enough for our meeting today. I would like to say thank you for your attention and please forgive me for the mistake that I made to you. Finally, I would like to say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.